Apa yang Anda bayangkan ketika melihat mobil kayak gini nih? Bagi kalian yang masih awam, mungkin berpikir orang yang ada di dalam mobil pasti udah koit. Padahal ya masih aman-aman aja, bahkan masih bisa berdiri tanpa cedera sedikit pun. Pertanyaannya, kok bisa mobil udah ringsek kayak gitu tapi orangnya aman-aman aja? Inilah yang disebut safety. Safety adalah hal yang paling penting dalam olahraga motorsport. Kenapa menjadi sangat penting? Ya pasti untuk keselamatan pembalap itu sendiri. Karena olahraga motorsport adalah olahraga yang sangat berbahaya. Tentunya semua fitur keselamatan sudah diatur dan sudah diperhitungkan oleh federasi yang bernama FIA. Makanya FIA nggak main-main dalam urusan safety. Semua mobil dinyatakan layak jalan ketika telah lulus homologasi dari FIA. Maka apabila mobil tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIA, mobil tidak bisa mengikuti kompetisi. Ini pernah terjadi dalam kasusnya Expander Om Rifat, yang saat itu dinyatakan tidak lolos homologasi sehingga harus gagal menggunakan Expander untuk mengikuti rally New Zealand. Balapan rally ini memang beda banget dengan balapan lainnya, karena rally adalah balapan yang digelar di jalanan umum sehingga fitur keselamatan 100% berada pada mobil. Beda dengan Formula One yang emang digelar di sirkuit. Jadi unsur safety bukan hanya terletak pada mobil, tapi juga berada di sirkuitnya yang udah didesain memiliki run-off dan dinding pembatas. Lalu seberapa aman sebenarnya mobil rally itu? Pertama, kita harus membedakan bahwa tingkat safety pada setiap kelas mobil rally itu berbeda. Misalkan kelas Rally 1 dan Rally 2. FIA membatasi Rally 1 dengan tenaga 380 horsepower dan torsi maksimum sekitar 450 Nm. Sedangkan Rally 2 dibatasi dengan tenaga 290 horsepower dengan torsi maksimum 430 Nm. Tentunya pembatasan ini bukan tanpa alasan. FIA membatasi kecepatan mobil rally untuk memperhitungkan resiko yang akan terjadi pada saat mobil mengalami crash. Maka semua safety pada mobil rally dengan tingkat kecepatan yang berbeda sudah diperhitungkan untuk keselamatan pembalap. Pastinya Rally 1 akan lebih kokoh karena penggunaan konstruksi dan bahan material yang lebih baik ketimbang Rally 2. Masing-masing kelas udah didesain sesuai dengan kadarnya. Jadi mobil-mobil Rally 2 atau Rally 3 itu nggak bisa dimodifikasi menjadi Rally 1 karena mereka memiliki konstruksi yang berbeda dan pembuatannya harus dimulai dari sasis awal dikerjakan. Jadi bukan mesinnya doang yang diubah, tapi secara keseluruhan mobil guna memenuhi standar keselamatan FIA. Maka ada istilah makin kenceng mobil, maka makin kenceng juga safety-nya. Kita di sini mencoba studi kasus kecelakaan parah yang pernah dialami Otanak pada tahun 2020. Saat itu mobilnya melaju dengan kecepatan sekitar 180 km per jam. Mobil rally-nya tergelincir dari jalan dan jatuh lurus ke bawah lereng, menyebabkan mobil rally terguling beberapa kali. Mobilnya yang tampak rusak parah membuat para fans pun takut kalau Tanak dan co-drivernya nggak selamat. Tapi untungnya Tanak masih bisa keluar dari mobilnya tanpa cedera. Ini membuktikan bahwa Hyundai i20 WRC benar-benar kokoh dan mencegah kerusakan fisik pada pengemudi. Jadi kenapa Otanak dan co-drivernya bisa selamat tanpa cedera? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bedah satu persatu. Pertama, mobil Hyundai World Rally Team memang dibuat menggunakan bahan polikarbonat berkualitas tinggi yang biasa digunakan untuk pesawat terbang atau kereta berkecepatan tinggi. Pembalap mereka tidak pernah terluka parah dalam 7 musim terakhir, setelah tim ini kembali untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Peraturan khusus yang ditetapkan oleh FIA memang menerapkan pemilihan material dan ukuran tabung yang memenuhi syarat untuk roll bar serta konstruksi sel pengaman. Bahkan ukuran baut dan mur pun juga diatur secara ketat. Selain itu, interior mobil memang dibuat sesederhana mungkin. Perangkat elektronik yang tidak dibutuhkan semisal seperti AC tidak dipakai di mobil rally. Selebihnya hanyalah perlengkapan keselamatan bagi driver dan co-driver. Yang kedua adalah roll case atau roll bar. Ini merupakan fitur wajib untuk setiap mobil rally. Untuk kalian yang belum tahu apa itu roll bar, ia adalah rangka kendaraan yang didesain untuk melindungi pembalap saat terjadi kecelakaan. Ini adalah salah satu elemen terpenting dari mobil rally dan inilah yang menyelamatkan nyawa Tanak dan co-drivernya dari maut. Pak Bamsud dan Sean Gelael juga pernah mengalami hal yang sama pada rally Mekarta. Mobilnya salto beberapa kali yang membuat seluruh bodi penyok. Tapi jika kita melihat interior mobil, seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan Pak Bamsud sendiri nggak tahu kalau mobilnya udah ringsek, dan masih ngajak Sean untuk lanjut balapan.
Roll bar ini terbuat dari campuran material seamless dan chromoly yang memang memiliki ketahanan yang sangat kokoh. Walaupun mobil mengalami hantaman yang sangat keras, roll bar tidak akan bengkok. Tentunya dalam proses pembuatan roll bar ini sudah diatur dan gak asal-asalan, dilakukan oleh ahlinya serta membutuhkan riset yang panjang dan biaya yang gak sedikit, sehingga mobil rally benar-benar teruji dan aman. Roll bar juga didesain tidak boleh terlalu menghalangi keluar masuknya pembalap. Ini berguna agar pembalap dapat keluar dari mobil secara cepat saat terjadi crash. Yang ketiga yaitu jok mobil WRC atau bucket seat, yang memang dirancang sesuai dengan ukuran tubuh si driver untuk memberikan dukungan lateral dan distribusi bobot yang canggih, sehingga membantu pengemudi menahan gaya gravitasi saat menyikung dan juga menahan tubuh agar tidak cedera saat terjadi guncangan. FIA juga memberikan peraturan bahwa jok mobil harus memiliki kuping, yaitu struktur sandaran kepala yang berguna untuk meredam hantaman yang sangat keras seperti menabrak pohon atau tembok. Kuping jok mobil ini didesain sejajar dengan tinggi kepala dan tidak boleh rendah dari mata pembalap, sehingga dapat mencegah cedera akibat benturan samping. Safety belt pada jok mobil pun berbeda dengan mobil biasa, memiliki 6 titik harness yang mampu mencengkeram tubuh dengan erat, serta memiliki gasper, yaitu alat untuk membuka safety belt dengan sekali tekan sehingga pembalap bisa keluar dari mobil dengan cepat. Namun jika gagal, masih ada opsi lain, yaitu cutter untuk memutuskan safety belt dengan sekali potong. Selain itu ada fitur pengaman kepala lainnya yang bernama Hans. Ini adalah perangkat pendukung kepala dan leher yang terbuat dari carbon fiber. Perangkat ini mengurangi kemungkinan cedera kepala dan leher, karena di masa lalu sering terjadi cedera pada tulang belakang leher atau dada pada saat kecelakaan. Sehingga pada saat itulah FIA meriset dan memperkenalkan Hans, perangkat yang dipasang di bahu pembalap dan terhubung langsung ke helmnya. Yang keempat adalah tahan api. Artinya bukan seluruh mobil tahan api ya, tapi beberapa bagian material seperti baju pembalap dan komposit yang dipasang langsung pada mesin terbuat dari bahan yang tahan api. Termasuk juga tangki bensin yang dibuat dalam wadah yang rapat dan tahan api. Mobil rally dilengkapi dengan 2 jenis sistem pemadam kebakaran. Yang pertama adalah alat pemadam genggam yang dipasang di depan kursi co-driver dan digunakan untuk memadamkan kebakaran yang lebih kecil. Kemudian untuk memadamkan api yang lebih besar, terdapat sistem pemadam kebakaran otomatis yang dikontrol secara elektronik berisi 3 kg pemadam kebakaran dan ditempatkan di belakang kursi pengemudi. Saat diaktifkan, pipa aluminium menyebarkan pemadam api di seluruh kokpit dan ruang mesin. Sistem diaktifkan dengan tombol di dalam mobil atau saklar di bawah kaca depan. Tujuannya bukan untuk menyelamatkan seluruh mobil dari api, tetapi memberi space waktu bagi pembalap untuk meloloskan diri dari mobil. Itulah alasannya mengapa pembalap WRC berani mengendarai mobil secara limit, karena mereka merasa aman dan tahu resiko yang akan terjadi jika mengalami crash. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, dan nantikan video terbaru kita selanjutnya. Seperti biasa, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.